Dan kata-kata Tuhan kami yang hidup itu seperti punya daya yang membuat mereka disentakkan, digugah, diinsyahkan bahwa Tuhan bukan hanya pelajaran, Tuhan bukan hanya konsep, Tuhan bukan hanya teori, Tuhan bukan hanya masa lalu, Tuhan itu hidup, Tuhan itu pribadi yang hadir. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bertemu kembali bersama dengan saya dalam seri Walking with God. Ini seri yang ke-130. Saya mengambil bacaan dari Yohanes pasal yang ke-12, ayat pertama sampai dengan 8. Dan dari Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan 8, saya mengambil judul penghormatan yang luar biasa. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, Tuhan kami, Tuhan yang kami kenal, kami sembah. Di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang sudah boleh kami kerjakan, kami alami, apa yang sudah menjadi bagian kami dalam kehidupan kami hari ini. Sekali lagi Tuhan, kami akan duduk di sekeliling firman Tuhan. Tolonglah kami untuk menyediakan hati pikiran kami. Berilah kami hikmat, berilah kami pewahyuan, berilah kami sapaan Tuhan secara pribadi. Jadikanlah alat yang menjadi perantaraan firman Tuhan, alat yang berguna. Tolonglah, mampukanlah. Di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Terima kasih. Amin. Mari kita membaca terlebih dulu dari Yohanes pasal yang ke-12, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwas murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, salah seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar? Dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana cara seseorang mengungkapkan rasa terima kasihnya? Ada banyak hal bisa dilakukan dengan memberikan hadiah, dengan melakukan hal yang dianggap baik. Mungkin kita pernah melihat atau bahkan melakukannya. Kita ingin mengungkapkan rasa terima kasih kita dalam sebuah tindakan. Bagaimana jikalau orang hendak mengungkapkan rasa hormat dan kasihnya kepada orang yang disayangi, dan orang tersebut pasti juga menyayangi,
Lebih-lebih jikalau kita menyadari orang yang kita sayangi, yang kita hormati, yang juga menyayangi kita, tidak lama lagi akan segera meninggal. Pastilah yang akan dilakukan dan diupayakan melakukan hal yang terbaik selagi kesempatan itu masih ada. Dan bagaimana kalau kemudian kedua hal ini digabungkan? Bagaimana kalau seseorang ingin mengungkapkan rasa terima kasihnya oleh karena pertolongan yang ia alami, dan sekaligus ia ingin mengungkapkan rasa hormat, rasa kasihnya kepada orang yang mengasihi dan ia kasihi, yang tidak lama lagi ia akan segera meninggal. Pastilah akan dilakukan sesuatu yang mengungkapkan apa yang menjadi isi hatinya. Melakukan sesuatu yang dianggap itulah yang terbaik yang bisa ia lakukan. Kita menjumpai hal ini di dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan 8, apa yang dilakukan oleh Maria. Mari saya ajak untuk mencoba mengikuti pergumulan batin Maria. Kita tahu bahwa Lazarus, Maria, dan Marta adalah orang-orang yang berada dalam lingkar dalam Tuhan Yesus. Katakanlah mereka ini termasuk sahabat-sahabat Tuhan Yesus. Di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai 42, kita menemukan bahwa Yesus ada di rumah Maria dan Marta. Dalam Lukas 10, 38 sampai dengan 42, Lazarus tidak disebut. Mereka tinggal di Betania, kira-kira 3 kilometer di sebelah tenggara atau selatan kota Yerusalem. Sehingga jika Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem, pastilah diupayakan untuk mampir ke rumah mereka di Betania. Bahkan dugaan saya adalah Yesus seringkali menginap di rumah Lazarus, Maria, dan Marta. Dan ketika Lazarus sakit, Yesus sesungguhnya sedang menyingkir dari upaya para pemimpin agama untuk menangkap dirinya. Yesus meninggalkan kota Yerusalem, bahkan Yesus keluar dari wilayah Yudea, provinsi di mana kota Yerusalem berada. Yesus masuk ke wilayah Galilea dan Perea, dan ia memilih untuk berada di Ainon, tempat di mana dahulu Yohanes Pembaptis mengajar dan membaptis. Dan ketika Lazarus sakit, inilah pergumulan yang dialami oleh Maria. Apakah ia akan memberitahukan perihal Lazarus sakit kepada Yesus? Dan kalau Yesus kemudian datang, Betania itu dekat sekali dengan Yerusalem, dan kedatangan Yesus diketahui oleh para pemimpin agama, bukankah Yesus bisa jadi akan ditangkap? Tetapi jika Maria bermaksud untuk tidak memberitahukan tentang Lazarus sakit, sepertinya Lazarus sakitnya parah, kemungkinan tidak akan tertolong. Dan Marta yang tidak terlalu mengerti tentang pengajaran-pengajaran Yesus, yang tidak menangkap seperti apa yang ditangkap oleh Maria. Apa yang ditangkap oleh Maria? Bahwa Yesus 3-4 kali mengatakan tentang ia akan ditangkap oleh para pemimpin agama dan ia akan dibunuh. Bahkan di bagian tertentu Yesus mengungkapkan ia akan disalibkan. Dan kalau sekarang Yesus kembali lagi datang ke Betania untuk mendoakan Lazarus, itulah yang ditakutkan oleh Maria. Bisa jadi Yesus akan ditangkap. Tetapi Marta yang tidak terlalu mendengar pengajaran Yesus, agaknya tidak menangkap apa yang diisyaratkan Yesus tentang kematiannya. Marta pastilah menginginkan Tuhan harus segera diberitahu. Guru, Rabi,
harus segera diberitahu supaya ia segera datang dan mendoakan Lazarus supaya Lazarus sembuh. Dan sepertinya Maria kemudian mengikuti apa yang menjadi keinginan Marta. Mereka mengirimkan seorang utusan untuk pergi dari Betania sampai ke Ainon, dan itu membutuhkan 1 hari perjalanan. Dan pergumulan Maria kemudian berlanjut ketika pagi hari mereka mengirimkan seorang utusan untuk memberitahu Yesus bahwa Lazarus sakit. Bisa jadi siang harinya atau mungkin sore harinya Lazarus ternyata meninggal. Dan jika utusan itu tetap datang ke Ainon dan memberitahukan kepada Yesus bahwa Lazarus sakit dan ternyata sekarang Lazarus sudah meninggal. Kalau nanti Yesus datang dengan beresiko ditangkap, ternyata Lazarus sudah meninggal, bukankah kedatangan Yesus ke Betania itu akan sia-sia? Inilah yang kemudian menjadi pergumulan berikutnya dari Maria. Tetapi oleh karena ada banyak hal yang harus ia kerjakan di sekitar Lazarus meninggal, tamu-tamu yang berdatangan untuk berbelasungkawa, Maria kemudian melupakan untuk memikirkan lebih lanjut tentang gurunya Yesus. Dan itulah yang kemudian berlanjut. Sesudah Lazarus dikuburkan, dan cara penguburan orang Yahudi dimasukkan ke dalam sebuah gua, bukan ditimbun dengan tanah. Dan Maria kemudian dalam duka cita bersama dengan Marta. Di sanalah Maria kemudian memikirkan apa yang harus ia lakukan jikalau Yesus ternyata sungguh-sungguh datang. Apakah ia akan mengungkapkan rasa kecewanya bahwa Lazarus ternyata meninggal? Ternyata Tuhan belum sempat mendoakan Lazarus. Oleh karena ternyata Maria belum dapat merelakan Lazarus yang pergi meninggal pulang ke rumah Bapa dengan begitu cepat. Dan apa yang terjadi kemudian adalah Yesus sungguh-sungguh datang ke Betania walaupun sudah terlambat. Lazarus sudah meninggal 4 hari yang lalu, Lazarus sudah dikuburkan, dimasukkan ke dalam gua 4 hari yang lalu, dan Yesus baru datang. Tetapi keterlambatan Yesus ini ternyata tidak menjadi sebuah kenangan negatif, kenangan buruk yang akan berlangsung lama. Oleh karena sekalipun Yesus tidak mendoakan untuk kesembuhan Lazarus, Yesus menghidupkan Lazarus kembali. Dan inilah sukacita besar Lazarus, kakak mereka yang mereka anggap sudah meninggal, dan selesailah hubungan relasi di antara kakak dan adik. Ternyata dengan kedatangan Tuhan Yesus, dengan mujizatnya, Lazarus dihidupkan kembali dan mereka masih bisa menjalani kebersamaan sebagai kakak beradik. Dan untuk itulah kemudian diadakan perjamuan. Sebuah perjamuan bagi Yesus untuk berterima kasih apa yang sudah dilakukan Yesus, juga sekaligus sebagai ucapan terima kasih keluarga besar Lazarus terhadap para sahabat, tetangga, famili yang sudah menunjukkan kasih mereka dengan datang di saat Lazarus ada dalam kubur. Dan itulah yang kemudian kita temukan dalam bacaan kita. Di tengah-tengah perjamuan sukacita yang dilakukan itu, Maria masih ingat bahwa Yesus mengatakan ia akan ditangkap oleh ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan akan dibunuh, dan pada hari yang ketiga ia akan bangkit. 3 kali atau 4 kali Yesus mengungkapkan kata-kata ini. Dan para murid-muridnya, para pria-pria,
mungkin tidak terlalu memperhatikan bagian ini. Tetapi ia yang duduk di dekat kaki Yesus, ia memperhatikan apa yang ia katakan, apa yang dikatakan gurunya. Ia perhatikan, ia tahu persis, ia ingat persis, dan bahkan ia berusaha untuk memastikan, dan ia yakin apa yang ia dengar tidak salah. Gurunya memang mengucapkan tentang kematian yang disambung dengan kebangkitan yang tidak ia mengerti itu. Dan jikalau ternyata gurunya tidak lama lagi akan mengalami seperti yang sudah diupayakan dengan dihindari, dengan Yesus dan murid-muridnya pergi ke Ainon, Maria ingin untuk berbuat sesuatu. Ucapan syukur dengan perjamuan sudah ia lakukan, tetapi rasa kasih dan rasa hormatnya terhadap gurunya membuat ia ingin untuk membuat sesuatu, melakukan sesuatu. Dan dalam menimbang-nimbang ia tahu bahwa jikalau ia tidak melakukannya sekarang, dalam perjamuan ini bisa jadi ia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk melakukannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah pikiran Maria ini benar? Ketika kita punya pikiran, ketika kita memiliki dorongan niat untuk berbuat baik, dan kemudian kita menundanya, ternyata kemudian keinginan, dorongan untuk berbuat baik itu tidak menjadi kenyataan. Mungkin kita oleh karena pekerjaan dan kesibukan kemudian melupakannya, atau bisa jadi dengan bertambahnya waktu, dorongan itu ternyata tidak lagi sekuat ketika muncul pada bagian awal. Atau peluang yang ketiga adalah kesempatan yang tadinya terbuka itu sudah tertutup. Percuma Maria menunjukkan kasihnya kepada gurunya jikalau ternyata gurunya sudah meninggal. Karena itu sebelum saat yang menakutkan dan mengerikan terjadi, Maria ingin berbuat sesuatu. Dan ia tahu inilah saatnya. Karena itu Maria mengambil minyak narwastu murni. Mungkin itu satu-satunya milik berharga yang bisa jadi ia dapatkan dengan menabung dan menabung minyak narwastu yang biasanya dipakai para gadis pada hari pernikahannya. Minyak narwastu murni yang mahal, bahkan seringkali terbuat dari buli-buli pualam yang sekali dipecahkan leher buli-buli ini sudah tidak bisa lagi ditutupkan. Sehingga minyak narwastu ini adalah minyak narwastu yang sekali dipakai dan sudah tidak bisa lagi dipakai dalam tempat yang sama. Itulah yang kemudian dilakukan oleh Maria. Ia menuangkan minyak narwastu murni yang ia miliki, tetapi ia tidak berani untuk menuangkannya di atas kepala Yesus. Walaupun mungkin minyak narwastu murni yang ia pakai seperti minyak yang seringkali dipakai untuk mengurapi raja-raja. Dan bahkan mungkin lebih sering pengurapan itu dilakukan di atas kepala. Seperti yang kita baca dalam Mazmur 23 ayat 5b. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Tetapi Maria merasa bahwa ia tidak pantas, ia tidak layak untuk mengurapi kepala gurunya. Ia memilih bagian kaki, tempat terdekat dalam posisinya ketika ia mendengarkan pengajaran gurunya. Oleh karena ia selalu dikatakan duduk dekat kaki Yesus. Maria menuangkan minyak narwastu murni ini ke kaki Yesus, dan segera bau harum parfum mahal ini menyebar ke seluruh ruangan. Bahkan teks kita mengatakan menyebar, memenuhi seluruh rumah tersebut. Dan pastilah
orang-orang yang berada dalam ruangan maupun rumah itu segera tahu apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh Maria, menuangkan minyak narwastu miliknya yang mahal itu di kaki Yesus. Itu sudah dilakukan. Tetapi ketika Maria mempertimbangkan bahwa tidak lama lagi gurunya akan meninggal, dan seperti ia baru saja merasakan betapa ia sangat kehilangan dengan meninggalnya Lazarus kakaknya, Maria merasa bahwa apa yang sudah ia lakukan dengan menuangkan minyak narwastu miliknya, satu-satunya miliknya yang paling berharga, masih belum mengungkapkan rasa hormat, rasa kasih dan terima kasihnya kepada gurunya. Dan oleh karena itu dia kemudian melakukan tindakan yang tidak diduga oleh banyak orang. Ia mengurai rambutnya. Para wanita Israel, lebih-lebih mereka yang sudah menikah, tidak akan muncul di depan umum dengan rambut terurai. Itu menentang adat, itu tidak sopan. Dan jikalau muncul dengan rambut yang terurai dianggap tidak sopan, bisa jadi mereka gadis-gadis yang belum menikah pun kemudian juga akan muncul di depan umum tidak dalam keadaan rambut terurai. Tetapi saat itu Maria tidak melihat adat istiadat, ia tidak berpikir tentang sopan tidak sopan, ia tidak mempertimbangkan pikiran dan suara orang, ia hanya berpikir tentang gurunya, rabinya, tidak lama lagi akan meninggal, dan itu tidak bisa dihalangi oleh karena itulah yang ditetapkan bapaknya bagi gurunya. Dan yang bisa ia lakukan adalah memberikan persembahan yang terbaik yang bisa ia lakukan. Dan dengan rambut yang terurai itulah Maria kemudian menyeka kaki Yesus. Maria menyerahkan rambutnya, mahkota seorang wanita, untuk menjadi seperti kain lap untuk menyeka kaki Yesus. Mari kita bayangkan bagaimana Maria dapat menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Bukankah ia mesti menundukkan kepalanya, mendekatkan kepalanya ke kaki Yesus? Dengan demikian dia bisa dengan leluasa memakai rambutnya seperti kain lap untuk menyeka kaki Yesus. Dengan demikian Maria bukan hanya meletakkan rambutnya di kaki Yesus, Maria juga meletakkan kepalanya di kaki Yesus. Dan jika kita hadir di rumah itu, dalam ruangan itu, dan melihat apa yang dilakukan oleh Maria terhadap gurunya Yesus, apa yang muncul dalam pikiran kita? Apa yang akan kita katakan? Bagi saya itu sungguh ungkapan kasih dan hormat yang luar biasa, disertai dengan kerendahan hati Maria. Oleh karena dia menuangkan minyak yang mestinya bisa dipakai untuk menuangi kepala raja-raja, hanya di bagian kaki Yesus. Dan ini mengingatkan saya akan kata-kata Yohanes Pembaptis ketika dia muncul dan menimbulkan kegemparan sampai para pemimpin agama Yerusalem mengirimkan utusan untuk bertanya, siapakah engkau Yohanes Pembaptis? Apakah engkau Elia yang datang kembali? Apakah engkau adalah salah satu nabi Yeremia? Apakah engkau adalah Mesias? Dan dengan terus terang Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa dia bukan Mesias. Di dalam Yohanes 1 ayat 27 ia bahkan mengatakan membuka tali kasutnya pun, membuka tali kasut Mesias, ia tidak layak. Sejauh yang saya pahami,
tugas budak yang paling rendah adalah membasuh kaki. Dan oleh karena itu, jikalau seorang Yahudi, seorang Israel, karena kemiskinannya, ia harus menjadi budak. Ia akan menolak untuk ditempatkan sebagai budak yang paling rendah untuk membasuh kaki. Nah, jikalau Yohanes Pembaptis mengatakan, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Membuka tali kasut untuk apa? Jikalau bukan membuka tali kasut untuk kemudian membasuh kaki, menjadi pelayan, menjadi budak yang paling rendah pun untuk melayani Mesias. Yohanes Pembaptis, nabi besar itu mengatakan, aku tidak layak. Inilah kerendahan hati. Sekaligus inilah peninggian terhadap Mesias. Ini juga yang dilakukan oleh Maria. Maria merendahkan dirinya. Walaupun Yesus sering ke rumahnya, walaupun Yesus rapi gurunya, mungkin menempatkan mereka sebagai sahabatnya, Maria merasa tidak layak menuangkan minyak narwastu mahal itu di kepala Yesus, tetapi hanya di kaki Yesus. Dan ini sekaligus merupakan peninggian Maria terhadap gurunya, terhadap Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita menempatkan diri kita di hadapan Kristus? Apakah kita menganggap Kristus itu berharga, sangat berharga dan mulia? Oleh karena Dia adalah Tuhan yang Maha Kudus, yang sudah bersedia menjadi makhluk, menjadi manusia, dan bahkan mengalami penderitaan dan kematian bukan karena kesalahan dan dosanya, tetapi Ia mengalami penderitaan dan kematian dan bahkan menjalani hukuman dosa umat manusia dan maut untuk kita, untuk melepaskan kita dari kuasa dosa dan kuasa maut dan kuasa iblis. Seberapa kita menghargai Kristus yang sudah membuktikan bahwa setiap kita di matanya adalah berharga. Ia mengasihi kita dengan mengorbankan tubuhnya, darahnya, nyawanya, menggantikan kita menanggung hukuman dosa dan menggantikan kita menanggung maut. Dan walaupun kita ini budak-budaknya, Kristus memanggil kita sebagai sahabat. Mari kita memikirkan dan mengevaluasi seberapa kita menempatkan Kristus dalam hidup kita. Di dalam bacaan kita Yohanes pasal yang ke-12, kita juga menemukan pada bagian lain tindakan dari Yudas Iskariot. Jikalau semua orang melihat apa yang dilakukan Maria terhadap Yesus, bagaimana mereka akan bersikap? Apa yang semestinya menjadi fokus penglihatan mereka? Bukankah mestinya mereka akan melihat bagaimana Maria begitu meninggikan Yesus dan bagaimana ia merendahkan diri dengan memakai rambut dan kepalanya diletakkan di kaki Yesus. Minyak narwastu itu memang mahal, tetapi meletakkan rambut sebagai kain elat dan meletakkan kepala di kaki itu bagi saya lebih berharga daripada minyak, walaupun minyak itu seharga kerja sepanjang 1 tahun. Tetapi ternyata yang diperhatikan Yudas Iskariot bukan apa yang dilakukan oleh Maria. Yang dilakukan oleh Yudas adalah melihat minyak narwastu itu dituangkan di kaki Yesus dan ia menganggapnya sebagai pemborosan. Dan ia mengatakan alasannya mengapa minyak yang mahal itu tidak dijual dan uangnya kemudian dibagikan, diberikan kepada orang-orang miskin. Apakah Yudas sungguh-sungguh peduli terhadap orang miskin?
mengapa dia mengatakan tindakan Maria itu pemborosan. Yohanes penulis Injil memberikan keterangan bahwa Yudas sesungguhnya tidak peduli orang miskin. Dia dipercaya sebagai bendahara Yesus dan murid-muridnya, tetapi justru kelebihan Yudas untuk bisa mengelola uang, dia justru jatuh oleh karena uang. Yudas seringkali mengambil uang dari kas bersama untuk kepentingannya sendiri. Dan motif Yudas Iskariot menegur, menyalahkan Maria adalah oleh karena harapannya minyak narwastu itu diberikan, dipersembahkan kepada Yesus. Dan kemudian ia sebagai bendahara akan menjual minyak itu, dan uang 300 dinar, uang kerja sepanjang 1 tahun akan masuk ke dalam kas yang ia kelola, dan dengan demikian ia punya kesempatan untuk mencurinya. Yudas menyesali minyak narwastu itu dibuang oleh karena ia kehilangan kesempatan untuk mencuri. Tetapi lebih daripada itu, dengan mengatakan menuangkan minyak narwastu pada kaki gurunya, sebuah pemborosan. Yudas sungguh-sungguh tidak menghargai Tuhannya. Yudas merendahkan gurunya, seolah-olah minyak narwastu itu terlalu mahal untuk dipakai bagi gurunya. Mungkin untuk Yesus tidak usahlah dituangi dengan minyak narwastu. Cukuplah minyak yang lebih murah saja. Yudas sangat tidak mengerti apa yang dilakukan oleh Maria, apa yang dilakukan oleh karena kasih, apa yang dilakukan oleh karena cinta. Dalam melakukan karena kasih dan cinta, tidak pakai hitung-hitungan. Jikalau kasih dan cinta masih memakai hitungan, sesungguhnya itu bukan kasih dan cinta. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita membandingkan dengan Matius pasal yang ke-26, kita menemukan di sana maupun dalam Yohanes pasal 12, Yesus segera membela Maria. Di dalam Yohanes pasal 12 ayat 7 dan 8, Yesus mengatakan, biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang sejajar, ternyata yang memiliki sikap negatif terhadap Maria bukan hanya Yudas Iskariot. Oleh karena dikatakan murid-murid gusar melihat tindakan Maria. Lebih banyak murid-murid yang ternyata memiliki pikiran yang salah seperti pikiran Yudas Iskariot. Dan dalam Matius 26 ayat 10 sampai dengan 12, Yesus membela Maria dengan berkata, tetapi Yesus mengerti pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Apa yang dilakukan Maria diterima oleh Yesus sebagai suatu perbuatan baik bagiku. Bisa jadi ada orang-orang tertentu sangat sosial, sangat mengasihi sesamanya. Tetapi apakah ia juga mengasihi Tuhannya? Bisa bukan orang sangat mengasihi sesamanya manusia, tetapi ternyata dia seorang ateis yang tidak percaya dan tidak mengakui adanya Tuhan. Dan karena itu tidak mungkin ia mengasihi Tuhan dan melakukan apa yang berharga, yang baik bagi Tuhan. Yesus mengatakan Maria melakukan hal ini sebagai persiapan untuk penguburannya oleh karena
cerita yang selanjutnya ketika Yesus sudah disalib dan wafat. Yesus disalibkan wafat pada hari Jumat pukul 3 sore. Dan mulai Jumat pukul 6 sore sudah masuk hari Sabat. Sampai hari Sabtu pukul 5:59. Hari Sabat orang tidak boleh keluar rumah terlalu jauh. Jadi ketika Yesus wafat, yang sempat merawat jenazah Yesus, dan memang mereka yang merawat karena murid-murid Yesus lari, adalah Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus. Murid-murid Yesus yang selama ini belum berani terang-terangan menyatakan iman mereka. Ketika Yesus wafat, mereka tidak tahan untuk tidak mengaku bahwa mereka adalah pengikut Yesus. Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus sempat memberikan minyak rempah-rempah, minyak gaharu untuk jenazah Yesus. Tetapi para wanita pengikut Yesus, para wanita yang menyertai rombongan Yesus, mereka tidak sempat untuk melakukannya. Oleh karena Yesus meninggal, Jumat jam 3, murid-murid syok, takut dan lari. Jam 6 sudah masuk hari Sabat, sampai hari Sabtu mereka pasti tidak bisa ke kubur. Dan ketika Maria Magdalena berangkat ke kubur Minggu pagi-pagi, Yesus sudah bangkit sebelum peroi. Giliran jaga yang keempat, sebelum jam 6 pagi, Yesus sudah bangkit. Murid-murid Yesus, terutama para wanita, tidak ada yang berkesempatan merawat jenazah Yesus. Tetapi Maria sudah mendahulunya dengan ia melakukannya sekitar 6 hari sebelum gurunya meninggal. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah kita seringkali juga salah fokus? Apakah kita terganggu ketika melihat orang menyatakan kasihnya kepada Tuhan? Kita mengukur dengan ukuran kita sendiri. Bagaimana ketika kita mengamati ibadah saudara-saudara kita yang mungkin berbeda aliran dengan kita? Apakah kita juga salah fokus dan menilai secara negatif? Tetapi Tuhan menilai apa yang kita lakukan. Tuhan menilai semua yang dilakukan untuk dirinya. Betapa sederhana tindakan itu sebagai sesuatu yang baik bagi dirinya. Tuhan mengatakan bahwa jikalau orang menghormati dirinya, Tuhan akan menghormati. Jikalau orang menghina dia, maka orang itu pun akan dipandang rendah. Salah satu bagian ayat yang muncul ketika Tuhan menyampaikan teguran kepada Imam Eli yang tidak menghormati Tuhan, yang memandang rendah Tuhan. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, dihargai oleh Tuhan. Seorang kakek sangat bersukacita ketika anaknya kemudian memberinya seorang cucu. Sesudah beberapa saat dari kelahiran cucunya, ketika dia menengok cucunya, mungkin dia mencari kemiripan cucunya dengan dirinya. Dan ketika tangan cucunya itu kemudian memegang ibu jarinya dan bahkan dipegangi dalam waktu yang cukup lama, kakek ini akan sangat senang oleh karena tindakan cucunya, walaupun tidak disadari, memegang ibu jarinya. Ia tafsirkan sebagai cucunya mengasihi dia, cucunya menyukai dia. Dan Tuhan sungguh menyukai kita, mencintai kita dan menghargai kita. Oleh karena dia sudah datang melepas kealahannya menjadi makhluk manusia dan bersedia menanggung hukuman dosa kita. Menderita, mati, dihina, dan menyakitkan di kayu salib. Dan
ia memandang kita sebagai sahabatnya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari kita mengevaluasi seberapa dalam atau seberapa cetek kita ini mengasihi Tuhan, menyatakan rasa hormat dan kasih dan ucapan terima kasih, ucapan syukur kita. Bagaimana cara kita mengungkapkan rasa hormat, rasa kasih, dan ucapan terima kasih, syukur kita kepada Tuhan, kepada Kristus? Apa yang sedang terus kita upayakan untuk kita lakukan sebagai ungkapan hormat kasih kepada Kristus dalam doa-doa kita maupun dalam hidup kita sehari-hari, lebih-lebih dalam pelayanan kita? Kalimat yang kita pakai untuk menyebut Tuhan seringkali itu menunjukkan posisi teologis yang kita pilih, tempat yang kita pilih dalam relasi kita dengan Tuhan. Banyak kali kita menyebutnya dengan Bapa Surgawi. Dan itu menunjukkan kita memilih posisi yang enak karena kita itu anak. Segalanya menjadi tanggung jawab Bapa. Tetapi mereka yang mengawali doanya dengan Maha Besar Allah, atau yang berani mengucapkan doanya dengan Ya Tuhan Rajaku, Tuhan Tuanku, ia menempatkan dirinya rendah, tetapi ia meninggikan Tuhan. Dalam sebuah buku saya membaca tulisan dari seorang mahasiswa teologi yang mengatakan bahwa salah satu dosennya disukai oleh banyak murid-muridnya. Oleh karena setiap kali ia memimpin renungan di kampus, ia akan selalu berdoa dengan mengatakan, Tuhan kami yang hidup. Dan kata-kata Tuhan kami yang hidup itu seperti punya daya yang membuat mereka disentakkan, digugah, diinsyahkan bahwa Tuhan bukan hanya pelajaran, Tuhan bukan hanya konsep, Tuhan bukan hanya teori, Tuhan bukan hanya masa lalu, Tuhan itu hidup, Tuhan itu pribadi yang hadir. Bagaimana kita memilih untuk cara menghormati Tuhan? Dan jikalau boleh, mari kita berhenti untuk salah fokus. Biarlah kita masing-masing walaupun berbeda denominasi, aliran gereja, beribadah menurut cara yang kita anggap paling menunjukkan ekspresi kita, menunjukkan hormat dan kasih dan ucapan syukur terima kasih kita. Jikalau kita bukan dari aliran Pentakosta karismatik, tidak usah menilai negatif. Saudara-saudara kita seiman yang berdoa dengan mengangkat tangan, melambai-lambaikan tangan, maupun dengan berdoa dengan mencucurkan air mata. Jikalau kita berasal dari gereja di mana kita itu seolah-olah berada di hadapan Tuhan seperti dalam acara yang resmi, tidak menunjukkan emosi dan tidak melakukan hal-hal yang dianggap tidak pantas dilakukan dalam acara resmi. Biarlah masing-masing kita melakukan apa yang menjadi ungkapan hati kita, karena Tuhan tidak berkeberatan. Siapa kita menghakimi hambanya Tuhan? Seperti Yudas Iskariot, keberatan dengan minyak narwastu Maria, sementara itu bukan miliknya, itu miliknya Maria, mau dipakai untuk apapun, bahkan mau dibuang. Apa urusannya dengan Yudas Iskariot? Apa urusannya ibadah orang lain?
Mari kita mengurus diri kita sendiri. Apakah kita seperti Maria? Semoga dan seharusnya, dan bukan seperti Yudas Iskariot. Amin.